Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rosyana Dewi. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis pendapatan asli daerah dalam rangka otonomi daerah melalui potensi pajak dan retribusi di daerah di Kabupaten Jayapura. Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolak ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah daerah dalam upaya peringatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Padahal kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah selama ini. Sampai saat ini belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor kurangnya kepekaan Pemda dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi pendapatan asli PAD atau PAD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang saya akan menjelaskan tentang potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura dalam kerangka pembangunan daerah yang dijiwai oleh otonomi daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pilihan utama bagi setiap daerah sebagai sumber pembiayaan pengeluaran pembangunan. Pemerintah daerah selalu memanfaatkan potensi yang dimiliki guna menunjang kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Dalam pengelolaan PAD ada beberapa komponen yang mendukung, namun dalam pembahasan ini lebih menekankan pada potensi pajak dari retribusi daerah sebagai sektor yang lebih dominan potensinya. Pajak dan retribusi daerah mempunyai hubungan yang kuat di mana kedua sumber ini menjadi penyumbang utama bagi komponen PAD, namun keduanya juga memiliki perbedaan di mana pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan tanpa diminta walaupun pemerintah tidak menyediakan instrukturnya. Sedangkan retribusi akan dilaksanakan penarikan apabila pemerintah menyediakan instruktur pendukungnya. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah masing-masing sumber berbeda tergantung kondisi daerah tersebut. Kontribusi PAD dari pajak daerah lebih besar sumbangannya bila dibandingkan dengan terlalu besar kontribusinya dari sektor retribusi. Kondisi dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pihak swasta cukup dominan, sedangkan retribusi belum terlalu besar kontribusinya terhadap PAD karena pemerintah belum maksimal menyediakan struktur pendukung pengelolaan retribusi daerah. Yang kedua yaitu potensi pajak daerah Kabupaten Jayapura.
Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial bagi Kabupaten Jayapura. Berdasarkan perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Jayapura, selama ini tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun selama periode 2010 sampai 2014. Kabupaten Jayapura yang bersumber dari pajak daerah selalu melebihi target yang ditetapkan dengan rata-rata realisasi 136,57% dari tahun 2010 sampai 2014. Pada tahun 2010 dan 2012 besarnya realisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah berada di atas 150% dari target yang telah ditetapkan. Maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa peran pelaksanaan pengelolaan PAD khususnya yang mengelola penerimaan pajak daerah menunjukkan kinerja yang cukup tinggi. Akan tetapi jika dianalisis secara mendalam, maka realisasi yang selalu melampaui target tersebut bisa jadi sebabnya karena penentuan target terlalu rendah sehingga dengan mudah dapat dicapai atau dilampaui. Yang ketiga yaitu potensi retribusi daerah. Retribusi daerah adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah daerah dalam bentuk balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Retribusi daerah Kabupaten Jayapura diatur dalam 3 Perda, yakni Perda nomor 08 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, Perda nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, dan Perda nomor 10 tahun 2012 tentang perizinan tertentu. Ketiga perda tersebut adalah penjabaran dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Lalu yang keempat yaitu ada faktor-faktor kendalanya. Kendala-kendala dalam meningkatkan pelayanan tersebut dapat berupa yaitu yang pertama, penetapan target capaian pengelolaan pajak dan retribusi yang tidak menggunakan analisa yang akurat. Yang kedua, masih rendahnya kepekaan pemerintah dalam mengidentifikasi potensi-potensi sumber peningkatan PAD. Yang ketiga, masih rendahnya sumber manusia atau kompetensi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selain penentuan target capaian dan peningkatan kepekaan dalam mengidentifikasi potensi sumber pendapatan, penelitian ini juga membahas tentang pentingnya peningkatan pendapatan melalui pembangunan SDM pengelolaan pajak dan retribusi. Kinerja pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah secara spesifik ada beberapa di mana terkait kemampuan pengelolaan potensi pajak dan retribusi daerah seperti yang pertama yaitu sekalipun terdapat potensi pajak dan retribusi daerah yang tinggi, masih terdapat kemampuan pengelolaan yang rendah atau dengan kata lain proses intensifikasi belum diimplementasikan secara baik. Yang kedua, kurangnya promosi, dan yang ketiga, jika terdapat kemampuan pengelolaan potensi yang memadai, kuantitas potensi akan pajak yang ada berbanding dengan kemampuan pengelolaan yang tinggi. Yang keempat, rendahnya potensi pajak yang teridentifikasi. Maka kesimpulannya di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis di atas, kontribusi PAD yang masih relatif rendah disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan sumber-sumber potensi PAD, terutama pajak dan retribusi daerah. Yang kedua, Kabupaten Jayapura memiliki pula potensi retribusi daerah yang cukup besar tetapi belum dikembangkan dan dioptimalkan pemungutannya selama ini sehingga belum mampu memberikan kontribusi kepada PAD secara signifikan selama ini. Yang ketiga,
Adapun faktor kendala yang dihadapi sehingga kontribusi daerah dan retribusi daerah terhadap PAD belum optimal selama ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang analisis Dinas Pendapatan Daerah di Kota Jayapura atau Kabupaten Jayapura. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.